Kampung Kasiran, Kelurahan Melipak, Wonosobo, Jawa Tengah, direndam banjir sejak Rabu sore. Luapan air masuk ke rumah warga akibat tanggul Sungai Mangli jebol karena hujan deras yang turun terus-menerus. Ketinggian debit air berkisar antara 30 cm hingga 1 meter. Hingga Kamis siang, BPBD Wonosobo, TNI Polri, relawan bersama warga berupaya membersihkan material lumpur dari rumah warga. BPBD Kabupaten Wonosobo menerjunkan ratusan personil untuk membantu warga mengevakuasi material lumpur. Ada 32 rumah terdampak. Hari ini kita sedang evakuasi material, pembersihan rumah-rumah yang terdampak. Kami kerjasama dan bergandeng tangan dengan jajaran TNI Polri. Secara mayoritas untuk Wonosobo itu semua rawan bencana. Akibat banjir yang terjadi, sebagian warga harus mengungsi karena rumahnya tidak dapat ditempati. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara tanggul yang jebol masih dalam penanganan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Puting beliung terjang Ciamis, Jawa Barat, puluhan bangunan luluh lantak. Dituduh merebut suami orang lain, seorang wanita muda dianiaya di Bangkalan, Jawa Timur. Beredar video diduga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membocorkan vonis Verdi Sambo. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Syafaati Suryo dan saya Kutsia Firdausi. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat pohon setinggi 20 meter tumbang dan menimpa rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 orang tewas tertimpa puing-puing rumah. Evakuasi korban yang tertimpa pohon tumbang akibat angin puting beliung berlangsung dramatis. 2 korban dievakuasi dari salah satu rumah yang rata dengan tanah karena tertimpa pohon tumbang setinggi 20 meter. Korban tewas akibat terjepit reruntuhan rumah mereka di perumahan Puri Patene Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara 1 orang penghuni rumah lainnya selamat dan menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Daya Kota Makassar. Kejadian berawal saat hujan deras dan angin kencang melanda Kota Makassar sejak Rabu malam. Tiba-tiba saja pohon besar setinggi 20 meter yang berada di belakang rumah tumbang dan menimpa 3 buah rumah. 3, semuanya kakakku ini, saya di tengah. Termasuk Bapak juga ya Pak? Iya. Itu memang pohon apa yang tumbang ini Pak? Tidak tahu namanya ini karena dari dulu ini tanah bos, tidak tahu pohon apa. Sudah lama ya pohon itu ya? Iya lama. 2 jenazah korban telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara puing-puing rumah korban belum dievakuasi oleh petugas terkait. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga kini banjir masih melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah. Curah hujan tinggi membuat banjir kian meluas dan merendam ratusan desa di Demak, Jawa Tengah sejak Kamis kemarin. Sementara di Kota Pekalongan, kondisi semakin parah karena adanya banjir rob. Curah hujan tinggi membuat banjir kian meluas dan merendam ratusan desa di Demak, Jawa Tengah. Ketinggian air hingga mencapai 1 meter lebih. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, banjir merendam 39.000 lebih rumah di 14 kecamatan di wilayah Demak. Jumlah pengungsi mencapai 265 jiwa dan ribuan warga lainnya memilih tinggal di rumahnya yang masih terendam. Selain curah hujan tinggi, banjir juga disebabkan buruknya drainase. Sedikitnya puluhan rumah warga dan tempat ibadah serta sekolah rusak parah diterjang banjir.
Ini terdiri dari 14 kecamatan dan 249 desa kelurahan, di mana dari dampak curah hujan yang begitu tinggi dan tentunya rop juga tinggi mengakibatkan hampir separuh dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak ini terendam banjir. Banjir hingga kini masih merendam ribuan rumah di wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ketinggian air rata-rata 50 hingga 80 cm. Air bah merendam perkampungan ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Bahkan di sejumlah lokasi, seperti di Kelurahan Bandengan, Degayu, Krapyak, Padukuhan, Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, ketinggian air bertambah akibat tingginya curah hujan dan banjir rob. Warga mengaku kesulitan beraktivitas dan banyak yang menderita sakit kulit dan demam. Ratusan orang masih mengungsi di sejumlah lokasi pengungsian. Masih bingung, kok nggak ada teman-teman mau di sini, malu aslinya Ya. Tapi belum bisa pulang karena masih banjirnya. Hingga saat ini, belum ada upaya serius dari pemerintah setempat untuk mengurangi debit banjir karena masih adanya limpasan air dari daerah lain. Dari Demak dan Pekalongan, Jawa Tengah, Sukma Wijaya dan Suryono melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penanggulangan banjir daerah di Jawa Tengah, kami akan terhubung dengan Kepala BPBD Jawa Tengah, Bergas Catursari. Selamat sore, Pak Bergas. Ya, selamat sore. Ya, Pak Bergas, apakah warga yang menjadi korban banjir sudah seluruhnya dievakuasi, Pak? Ya, jadi hasil laporan yang kami terima itu tadi malam utamanya Brebes, Tegal, kemudian Kota Pekalongan ini sudah terevakuasi semua ya. Jadi kita melihat kebutuhan dasar mereka, para warga masyarakat ini sudah terpenuhi atau tidak. Alhamdulillah sudah bisa terpenuhi dengan baik gitu. Baik, Pak Bergas, wilayah mana saja di daerah Jawa Tengah yang hingga kini masih terendam banjir? Ya, jadi hasil laporan yang kami terima itu pertama Kudus masih terjadi banjir, kemudian tadi malam itu Brebes, Tegal, dan ini ada Kota Pekalongan juga. Memang karena tadi malam kemarin sore sempat terjadi hujan ya, kemarin sore sampai malam hari sudah terjadi hujan deras yang berdampak kepada 3 kabupaten ini, gitu Pak. Ketinggian banjir apakah sudah mulai berangsur surut atau semakin meluas begitu Pak daerah banjirnya? Ya, jadi kalau khusus yang Brebes itu informasi awal kami terima informasinya karena akibat adanya tanggul jebol, tapi ternyata setelah terjadi penyurutan air ternyata bukan akibat tanggul jebol, tapi karena memang volume air sangat tinggi yang akhirnya limpas di bibir tanggul ya, yang berdampak kepada warga masyarakat permukiman. Dan saat ini memang masih ada upaya pembersihan dari rumah warga, serta dapur umum juga sudah jalan, ya alhamdulillah sudah bisa tertangani dengan baik untuk wilayah Brebes. Kota Tegal juga kurang lebih hampir sama, karena ini jalur sungainya memang melalui Tegal kemudian menuju kepada Kota Brebes ya, gitu. Ya, saat ini bagaimana upaya para petugas di sana dalam menanggulangi banjir ini, Pak? Tentunya kolaborasi dari semua pihak, karena bencana itu bukan hanya urusan satu lembaga saja, tapi urusan bersama. Alhamdulillah kami coba mengabari, mengkoordinasikan dengan instansi terkait, yaitu misalnya Pusdataru, Dinsos, kemudian teman-teman relawan dari PMI, kemudian relawan dari BPBD, itu berkolaborasi untuk melakukan penanganan banjir ini. Itu, Mbak. Dan alhamdulillah semua berjalan. Jadi DAP-nya juga jalan. Dan begitu upaya perbaikan kalau seandainya ada tanggul yang jebol. Tapi ternyata setelah dicek di lapangan, kami masih ada di Brebes, informasinya tidak ada tanggul jebol, memang terjadi limpasan yang luar biasa memang. Gitu. Jadi masih memang menunggu air surut begitu ya Pak ya, belum banyak yang bisa dilakukan gitu. Ya. Baik Pak, ini kan banjir menutup gitu akses jalan, bagaimana dengan aktivitas warga di sana Pak? Ya tentunya dengan adanya banjir tentunya sedikit banyak memberikan gangguan aktivitas masyarakat ya, tentunya itu.
Baik Pak Bergas, mengingat cuaca atau hujan masih terus turun di wilayah Jawa Tengah, apakah ada potensi banjir akan kian meluas atau semakin tinggi, dan wilayah mana saja yang perlu diantisipasi atau diwaspadai lebih lagi Pak Bergas? Ya, semoga saja luasan banjir tidak semakin luas ya, karena upaya-upaya dari pemerintah provinsi untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk berkaitan dengan penggunaan teknologi modifikasi cuaca yang sudah dalam kenyataannya berhasil mengurangi dampak. Yaitu alhamdulillah sih itu salah satu upaya ya, termasuk kita juga berkoordinasi dengan instansi samping, TNI Polri, relawan untuk melakukan penanganan tentunya agar tidak terjadi meluas. Dan kalau berkaitan dengan lokasi-lokasi yang rawan banjir, ya harapan kami masyarakat mengakses informasi terkini atau mengakses informasi layanan BMKG berkaitan dengan cuaca yang akan terjadi. Itu akan lebih baik karena untuk kesiapsiagaan dan mengurangi dampak kerugian itu. Baik, kita berharap banjir dapat segera surut. Terima kasih Pak Bergas Catursari, Kepala BPBD Jawa Tengah, sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Panawangan, Ciamis pada Rabu sore. Puluhan bangunan luluh lantah dalam peristiwa ini. Tiupan angin beliung yang disertai hujan deras yang terjadi di Panawangan, Ciamis, Jawa Barat meluluh lantahkan atap puluhan bangunan. Salah satunya atap di kantor Kecamatan Panawangan pun rusak dan terbawa angin hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Warga ketakutan menyaksikan angin puting beliung terjadi selama kurang lebih 15 menit. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Ciamis, sebanyak puluhan bangunan mengalami kerusakan cukup parah di bagian atap akibat tiupan angin kencang ini. Kemudian satu madrasah, satu masjid, dan satu kantor kecamatan itu tadi. Laporan tidak terlalu lama, sekitar 10-15 menit, memang cepat sekali. Kondisi kerusakan sementara ini memang kebanyakan sudah ada atap rumah yang genting, atap rumah yang asbes, kemudian atap rumah yang seng. Itu hampir semua rumah yang 55 itu mengalami terbang, lepas, dan ya lumayan. Sementara itu, evakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga akan dilakukan pada hari ini, serta pemberian bantuan kepada korban bencana angin puting beliung. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Satu unit minibus rusak berat setelah terjun dari ketinggian 20 meter lebih di Jalan Lintas Sibolga, Tarutung, Sumatera Utara. Beruntung sopir dan satu penumpang selamat. Satu unit minibus terjun ke jurang setinggi 20 meter. Akibatnya badan mobil mengalami rusak berat. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan ini. Diduga sopir kelelahan akibat mengemudi dengan jarak jauh. Sementara itu, sopir minibus dan satu penumpang mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Hingga kini petugas masih melakukan evakuasi terhadap badan minibus. Dituduh merebut suami orang lain, seorang wanita muda dianiaya di Bangkalan, Jawa Timur. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.